Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmi, saya berasal dari SMK Negeri 5 Loksmawe. Saya merupakan CGP Angkatan 11 Provinsi Aceh. Fasilitator saya Ibu Murhamatillah, sementara pengajar praktik Ibu Riza Darmayanti. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dan refleksi Ki Hajar Dewantara terkait modul 1.1 koneksi antar materi. Kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara telah mendefinisikan makna dari pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah memberi tuntunan atas kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai individu dan anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga mengintrodusir bahwa terdapat dua kodrat yang mempengaruhi tumbuh kembang anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Sementara pengajaran merupakan bagian dari pendidikan itu sendiri, yaitu proses dalam memberi ilmu dan kecakapan hidup lahir dan batin anak, sehingga mencapai kemerdekaannya sebagai manusia. Jadi, pendidikan adalah memberi ruang bagi anak agar tumbuh dan berkembang secara utuh dan merdeka sebagai individu dan anggota masyarakat. Adapun yang menjadi butir acuan pemahaman kesimpulan dan refleksi Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. Bapak dan Ibu penggerak, yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul ini adalah sebagai berikut. Pertama, saya selama ini meyakini bahwa dengan mentransfer materi pembelajaran kepada murid, maka selesailah tugas saya sebagai pendidik. Saya hanya menyentuh ranah kognisi para murid saja. Kedua, saya jadikan KKM sebagai acuan semata dalam menilai keberhasilan murid, sehingga saya kerap merasa tidak nyaman ketika nilai mereka tidak sesuai harapan. Saya juga seperti kurang peduli bagaimana proses murid dalam menuntaskan evaluasi yang saya berikan demi mendapatkan nilai yang sepatutnya. Selanjutnya, saya hampir mendominasi proses pembelajaran melalui sistem teacher center, karena menurut saya murid harus mengikuti apa yang saya tuntut dalam kegiatan belajarnya, tanpa memberi ruang kepada murid untuk mengekspresikan dirinya agar terlibat secara utuh dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, saya memandang setiap anak memiliki karakter dan potensi yang sama pada usianya, sehingga saya masih kurang peka terhadap kedua hal tersebut. Saya kerap menyamaratakan penyampaian materi di kelas dengan cara yang sama untuk semua murid. Sementara pada kenyataannya, anak memiliki keinginan dan cara belajar yang berbeda-beda. Nah, setelah mempelajari modul ini, ada hal yang berubah dari pemikiran ataupun perilaku saya. Pertama, ternyata saya harus mendampingi anak secara utuh dan menyeluruh mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman anak. Anak diberi kemerdekaan dalam hidupnya tanpa harus mengganggu kemerdekaan orang lain. Kedua, murid bukanlah objek pembelajaran, mereka adalah subjek pembelajaran. Izinkan mereka untuk memahami secara mandiri serta mengeksplorasikan pengalaman belajarnya dengan baik dan benar. Karena tugas kita adalah menuntun kelangsungan pembelajarannya agar dapat berpihak atau menghamba kepada anak dengan sewajarnya. Ketiga, saya harus menguatkan kembali pemahaman kompetensi keguruan saya melalui beragam referensi agar saya dapat menyatukan pembelajaran yang tidak hanya mencakup ranah kognitif anak, namun juga domain afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya di mana anak tumbuh dan berkembang. Perlu kita ketahui juga bahwa ternyata dunia anak itu kodratnya bermain, Bapak Ibu. Untuk itu saya harus mengambil peran penuh sebagai fasilitator agar anak-anak merasakan kebahagiaan dan kenyamanan dalam memahami materi pembelajarannya. Selanjutnya, saya harus ikhlas dan sabar dalam mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti anak. Hal ini berkaitan erat dengan menebalkan tabiat positif yang dimiliki anak, serta menyamarkan bahkan menghapus tabiat negatif yang dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya anak, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat nantinya. Kedepannya, dengan perasaan yang optimis, saya akan mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara di dalam kelas melalui pertama, menjadi teladan. Saya termotivasi oleh semboyan atau trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ingmadio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Saya harus menjadi contoh panutan, memberi semangat serta dorongan kepada murid dalam kehidupannya. Saya harus meninggalkan jejak rekam yang baik sebagai guru dalam ingatan mereka di sepanjang hidupnya. Kedua, menciptakan lingkungan belajar kreatif, inovatif, atraktif, kolaboratif, dan membahagiakan. Belajar sambil bermain agar menepiskan rasa bosan, stres, dan sekaligus menghilangkan stigma bagi anak bahwa menguasai materi pembelajaran itu susah. Ketiga, saya akan mengkolaborasikan keterampilan abad 21 dan profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan
akurat zaman yang sedang anak dan pendidik hadapi saat ini, sehingga anak dapat mengeksternalisasikan nilai-nilai pembelajaran dalam kesehariannya, karena mereka adalah pembelajar sepanjang hayat. Keempat, saya akan menyusun modul ajar yang berpihak pada kebutuhan dan potensi anak. Saya harus menganalisa kedua hal tersebut sehingga saya akan menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada anak. Selanjutnya, membuat rancangan materi ajar yang relevan atau terintegrasi dengan program sekolah. Hal ini guna memotivasi anak agar terlibat dalam program sekolah, sekaligus memberi ruang kreasi bagi anak untuk mengembangkan potensi, bakat, dan minatnya. Dan terakhir, melakukan kerjasama dengan orang tua dan masyarakat yang merupakan bagian dari pilar pendidikan yang berperan sebagai pendamping belajar di luar sekolah. Keduanya hadir sebagai penguat bagi anak dalam bersosialisasi nantinya, karena anak diharapkan untuk mampu mengeksternalisasikan pengetahuan dan keterampilan keilmuannya serta nilai-nilai luhur yang telah diajarkan di sekolah ke dalam beragam kegiatan spiritual, sosial, dan budaya di mana anak tumbuh dan berkembang. Karena kita mendidik anak untuk menjadi problem solver, memberi solusi bagi circle kemasyarakatannya, bukan malah menjadi masalah dalam circle tersebut. Akar budaya tidak boleh dipisahkan dari anak, sehingga anak tidak akan merasa terasing dalam kehidupan realitanya. Demikian video ini, semoga menginspirasi para pejuang pendidikan. Salam bahagia Bapak dan Ibu penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.